teman pemilih podcast KPU Provinsi Sumatera Selatan. Selamat berjumpa kembali bersama saya Verlina Tricia. Hari ini kita berjumpa lagi dan dengan sangat berbangga kita kedatangan seorang tamu dari provinsi tetangga, yaitu Provinsi Lampung. Telah hadir di sini Pak Dr. Andes Muhammad Al-Husnur Rizki MSI adalah Kepala BPSDM Provinsi Lampung. Tapi pun Pak. Ya pun. Ya pun, baiklah. Teman pemilih, hari ini Kepala BPSDM telah berkenan hadir dan menyapa teman pemilih kita, mempunyai teman pemilih, Pak. Pemirsa kita adalah teman pemilih untuk KPU Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kami sangat berbangga telah hadir Bapak beserta rombongan membawa 41 peserta ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu kegiatan apa sih Pak sehingga sampai hari ini di KPU Provinsi Sumatera Selatan? Mohon izin Ibu, sebelum saya menjawab, saya ingin menyapa Iya, silakan Pak. seluruh pendengar KP, Penonton Pak. penonton KP apa ini? Podcast KPU. Podcast KPU Sumatera Selatan. Mudah-mudahan pada hari ini semuanya dalam semangat, dalam keadaan sehat. Untuk memperjelas kami hadir di sini, kami membawa 41 orang, PKA Angkatan 1. Angkatan 1 itu dari 12 kabupaten kota, ditambah satu instansi vertikal dari Bawaslu berjumlah 4 orang. Jadi jumlah seluruhnya adalah 41 orang. Adapun maksud kedatangan kami ke sini adalah bagaimana bisa memperkuat sosial kultur yang harus didalami oleh masing-masing peserta, terutama kalau kita melihat ada keterkaitan pemerintah Provinsi Lampung yang dulunya merupakan bagian dari pemerintah Sumatera Selatan, Sumbaksa. Sumatera Selatan dulu bahkan. Iya, Sumbaksa keseluruhan. Jadi mengingat sejarah itu bahkan sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Kalau makanan yang ada di Sumatera Selatan, ada di kami, bahkan mungkin ada songket di selatan, Sumatera Selatan, di Lampung ada tapis, semuanya mirip saja secara prinsip. Jadi kami membawa peserta diklat PKA itu untuk mempelajari, memperdalam, bahkan ingin membawa oleh-oleh untuk kami terapkan hal-hal yang positif di pemerintah Provinsi Lampung. Karena apapun bentuknya, kami hadir juga mempelajari bagaimana KPU bisa melayani konflik, keragaman, bahkan tadi kita lihat diskusinya sangat banyak. Jadi yang pertama adalah kita ingin mendalami sosial kultur yang ada di Sumatera Selatan, bagaimana KPU sendiri bisa menyelesaikan keragaman yang ada, konflik yang terjadi, bahkan kata Pak Ketua KPU, Sekretaris KPU, bahwa KPU Sumatera Selatan dalam posisi ini zero konflik. Kalau ada yang lain-lain mungkin itu sifatnya persoalan biasa saja, dan itulah yang itu biasa dinamika Jadi demokrasi. itu intinya itu kami ke sini, dan mudah-mudahan kami betah selama 2 hari ini. Kami ingin terus mempelajari, mungkin kami akan kunjungi tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat yang menjadi ciri khas daripada Sumatera Selatan. Kami tahu ini kakak tua kami. Mungkin saudara ya Pak Rizky. Harus ya. Karena memang Lampung itu provinsi terdekat dari kita, dan sekarang sejak ada tol dibuka oleh Presiden, jadi semakin mempererat persaudaraan antara warga Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan. Dengan jarak tempuh yang hanya 3,5 jam saja, kita sudah saling bisa berkunjung. Ya gitu Pak ya. Gitu baik. Pak Rizky, dengan 41 peserta Bapak tadi menjelaskan kepada saya, ada 12 kabupaten kota yang sudah mengirim pesertanya. Berarti dengan jumlah ada 3 kabupaten kota yang tidak mengirim ya Pak ya?
Gitu ya. Kalau mengenai, berarti mereka kalau berganti nama menjadi PKA, kalau dulu Diklat Kepemimpinan Tingkat 3, ya. Sekarang dulu lagi pernah ada ADUM ya Pak ya, sekarang lah PKA, Pendidikan Kepemimpinan Kerja Administrator. oh gitu, Iya, ya sebenarnya sama artinya, cuma sama. berbeda Iya, judul saja ya Pak ya. iya. Kami pun dari Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan kadang bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Selatan Pak, untuk mendidik pejabat-pejabat calon pejabat struktural untuk didik menjadi peserta PIM Diklat Kepemimpinan. Iya. Tapi kalau baru bekerja sama dalam Diklat PIM 4, kalau PIM 3 belum gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan kita gitu. Atau mungkin dari dari Sekretariat KPU Sumatera Selatan, pejabat strukturalnya sudah mengikuti semua. Mungkin itu bisa jadi. Iya, Salah satu contoh. Karena memang kan kita adalah instansi vertikal, harus dapat izin dulu dari Sekretaris Jenderal. APBN semuanya Bu ya. Jadi kami pernah kerjasama dengan BPSDM dan APBN didiklatkan di daerah. Tadi juga saya mendengar dari Sekretaris KPU Pak Eko mengatakan bahwa tahun depan sekarang baru ada 10 yang ikut PKN. Yang dikhususkan untuk pesawat pejabat sudah menduduki eselon 2, tapi yang dia utamakan adalah KPU pusat seperti kepala biro dan sebagainya. Seperti itu yang tadi saya dapat penjelasannya. Semakin lebih baik dan kerjasama juga antara KPU sama BPSDM semakin lebih baik lagi ya Pak ya. Kalau BPSDM selalu membuka diri karena kami harus siap untuk menyelenggarakan. Tapi biasanya untuk ditambahkan juga di sini bahwa penyelenggaraan PKP, Latsar, PKP, PKN, nah PKA dan PKN itu semuanya harus mendapat rekomendasi dari LAN. Iya. Jadi apalagi kalau di Sumatera Selatan BPSDMD-nya sudah terakreditasi A. Oke. Jadi tidak perlu baik lembaga maupun program, bahkan BPSDM Sumatera Selatan lebih unggul dari kami. Oh begitu. Kami B. Oh masih B ya Pak ya. Mudah-mudahan Lampung segera menjadi amin. Iya segera. Pak. Pak Rizky, saya juga ingin tahu juga nih, selain dari KPU, instansi mana saja yang didatangin peserta PKI ini di Sumatera Selatan maksud saya? Selain KPU, ya kami sampaikan tadi, karena kami adalah mengutamakan kunjungan sosial kultur, jadi kami akan mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah. Mungkin dia Jembatan Ampera, ada lagi yang musim Al-Quran itu. Iya betul, musim Al-Quran. Ya, di situ ada Saksa Pak. Iya, terus ada lagi masjid. Nah, Masjid Agung. Ya, itu akan kami lihat. Terus ada mungkin pasar untuk seninya mungkin seperti pasar itu. Seni. Ya, di situ kan ada hal-hal yang kami lihat. Ya, patut dilihat di sana. Harus itu. Ya. Kan juga Pak, kita juga ada yang namanya wisata Kawah Tengkurap. Ada juga kita Pulau Kemaro. Jadi kalau ke Pulau Kemaro dengan wisata air. Ya, di Sungai Musi. Di Sungai Musi. Ya. Yang di tengah itu ya. Iya, itu. Mudah-mudahan Bapak bisa. Katanya ada mistik-mistiknya juga situ. Menurut saya di setiap tempat itu ada. Iya, memang ada monumennya sebenarnya. Kalau di Pulau Kemaro bukan monumen, tetapi dia seperti pagoda. Pagoda. Ya, karena kan memang itu Chinese ya Pak ya. Di sana tempat sembayangnya. Bukan ada kaitan sama kerajaan Sriwijaya. Betul. Betul. Dari sanalah cerita pertama dari Putri Sriwijaya gitu. Itu akhirnya terjadi Pulau Kemaro. Ada sejarahnya di sana, Pak. Ada legendanya juga. Jadi memang kalau dibawa ke sana pesertanya pasti mendapat
wawasannya lebih juga. Lebih ya. Iya. Itu naik perahu ya katanya? Naik kapal, ada kapal pesiar kan namanya. Oh. Kita punya kapal pesiar gitu, nanti bisa berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan. Nanti coba saya minta kontak personnya. Iya, nanti mudah-mudahan. Palembang, welcome untuk Lampung. Silakan datang ke tempat-tempat yang bersejarah dan wisatanya juga lumayan banyak. Jangan lupa belanja, Pak. Ya, buat oleh-oleh gitu. Iya, Pak Rizky, terima kasih banyak. Kita sudah berbincang sebentar, berbincang santai. Bapak adalah tamu pertama kami di podcast ini setelah kami melaksanakan rutinitas selama tahapan pemilu dan 2024, pilkada. Iya, Pak. Jadi senang sekali Bapak sudah berkenan berbincang, menyapa teman pemilih kita yang dimanapun berada. Mudah-mudahan semakin BPSDM Lampung semakin berjaya dan semoga berkenan sudah hadir di sini membawa oleh-oleh yang terbaik, apapun informasi yang terbaik dari kami silakan Bapak menilai, mudah-mudahan semuanya baik ya Pak ya. Mohon maaf jika pelayanan kami kurang. Iya Pak, kurang. Baik sekali. Iya. Baik sekali. Baik, terima kasih. Baik Pak. Baik teman pemilih. Terima kasih telah menyaksikan bincang santai saya bersama Pak Rizky, Kepala BPSDM Provinsi Lampung pada hari ini. Tetap setia nonton kami di podcast KPU Provinsi Sumatera Selatan dan sampai jumpa. Jangan lupa salam KPU, salam melayani. Salam melayani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.